Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah wa man tabi'a sunnatah amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perbedaan jin, syaitan dan iblis. Kali ini kita sampai pada pengertian iblis. Al-Imam Ibn Zaid berkata dalam kitab Tafsir At-Tabari juz 1 halaman 179, Iblisu abul jinni kama Adamu abul insi. Iblis adalah bapaknya jin, sebagaimana Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, yaitu orang yang pertama kali membukukan ilmu hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan, Iblisu abul jinni kama Adamu abul insi wa Adamu minal insi wa huwa abuhum wa iblisu minal jinni wa huwa abuhum. Iblis adalah bapaknya jin, sebagaimana Nabi Adam bapaknya manusia. Nabi Adam berasal dari bangsa manusia dan dia adalah bapak mereka. Sedangkan iblis berasal dari bangsa jin dan dia adalah bapak mereka. Seorang ulama tafsir dari golongan tabi'in yaitu Imam Al-Hasan, wafat pada 110 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ma kana iblisu minal malaikati tarfata 'ainin qattu wa innahu la aslul jinni kama anna Adama aslul insi." Tafsir Ibnu Katsir. Bukanlah iblis itu dari bangsa malaikat sekejap mata pun. Sesungguhnya dia itu berasal dari bangsa jin, sebagaimana sesungguhnya Nabi Adam asalnya bangsa manusia. Jadi iblis itu berasal dari bangsa jin. Pernyataan Imam Al-Hasan ini kita bisa baca dalam kitab Tafsir At-Tabari dan dalam kitab Luqatul Marjan. Adapun yang dijadikan dasar bahwa iblis itu adalah dari jin, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa ma kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain aku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah, sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Dari firman Allah Subhanahu wa taala itu kita simpulkan sebagai berikut: iblis adalah makhluk Allah dari golongan jin. Iblis adalah makhluk Allah yang durhaka kepadanya. Iblis itu mempunyai keturunan dan anak cucu. Iblis berserta anak cucunya merupakan musuh berat bagi manusia. Apabila manusia menjadikan iblis dan anak cucunya sebagai pemimpin, yaitu dengan mengikuti bujuk rayuan dan gombalannya, maka manusia yang demikian termasuk manusia yang zalim. Iblis juga termasuk makhluk yang congkak alias sombong dan kufur kepada Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan sombong dan adalah dia termasuk golongan yang kafir. Sekalipun ia makhluk yang sombong dan jahat, namun dalam sebuah riwayat dikatakan iblis itu pernah menangis sejadi-jadinya yang sangat memilukan sebanyak 4 kali. Dijelaskan oleh ulama ahli tafsir dan ahli qiraat dari kalangan tabi'in yang berasal dari Mekah, yaitu Imam Mujahid, wafat pada tahun 104 Hijriah.
Beliau meriwayatkan, ranna iblisu arba'an. Iblis itu menangis terseduh-seduh sebanyak 4 kali. Hina nuzzilat Fatihatul Kitab. 1, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Wahina lu'ina, dan yang kedua ketika dilaknat. Wahina hubita ilal ardi, yang ketiga ketika diturunkan ke bumi. Yang keempat, hina bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinukil dari kitab Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'sur. Al-Hafiz Imam Jalaluddin dalam kitabnya Luqatul Marjan mengutip ucapan Imam Mujahid yang menyatakan bahwa iblis itu anaknya ada 5. Yang nama-nama tersebut memiliki tugas masing-masing. Subar, untuk menggoda orang agar tidak tabah ketika ditimpa musibah. A'war, menggoda orang-orang agar melakukan zina. Miswat, menggoda orang agar berdusta dan berbohong. Dasim, menggoda orang agar rumah tangganya tidak harmonis. Zalinur, menggoda para pedagang di pasar agar berlaku tidak jujur ketika menjual barang-barangnya. Nah, itu nama-nama iblis dan juga tugas-tugasnya. Nah, dalam satu riwayat, iblis pernah mengungkapkan sebuah berdialog menarik antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam kitab Sirajut Talibin karya Syekh Al-Jamfasi, yaitu sebuah kitab syarah komentar terhadap kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ada terjadi riwayat dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iblis. Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis agar mendatangi Nabi dan memerintahkan agar ia menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan Rasulullah kepadanya. Lalu iblis mendatangi Nabi dalam rupa seorang kakek-kakek dengan tangan memegang tongkat. Kemudian Nabi bertanya kepada iblis, "Siapa kamu?" Iblis menjawab, "Saya iblis." Maka Nabi bertanya, "Mau apa kamu datang ke sini?" Iblis menjawab, "Allah menyuruh saya untuk mendatangimu dan menjawab semua masalah yang kau tanyakan kepadaku," kata iblis. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya mal'un, wahai makhluk yang terkutuk, berapa orang musuhmu dari umatku?" Iblis menjawab, "Ada 15. Yaitu yang pertama, anta, engkau sendiri ya Muhammad. Yang kedua, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga, ghaniyun mutawadi', orang yang kaya yang rendah hati. 4, tajirun sadik, pedagang yang jujur. Alimun mutakhasyi', orang alim yang khusyuk. Yang keenam, mu'minun nasihun, orang mukmin yang suka memberi nasihat. Adalah musuh-musuh iblis. Yang ketujuh, mu'minun rahimul qalbi, orang mukmin yang pengasih. 8, taibun sabitun 'ala taubah, orang yang bertaubat konsisten. Yang ke-9, mutawarri'un 'anil haram, orang yang berhati-hati dari sesuatu yang haram. 10, mu'minun yudimu 'ala taharah, orang mukmin yang terus-menerus bersuci. 11, mu'minun katsirus sadaqah, orang mukmin yang banyak bersedekah. 12, mu'minun hasanul khuluqi ma'an nas, orang mukmin yang baik akhlaknya. 13, mu'minun yanfa'un nas, orang mukmin yang suka memberi manfaat. 14, hamidul Qur'an yudimu ala tilawah, orang yang hafal Qur'an yang senantiasa membacanya. 15, qa'imun bil lail wan nasu niyam, orang yang rajin salat sementara orang lain tidur nyenyak. Nah, itu adalah musuh dari iblis. Nah, kemudian Nabi bertanya, "Siapakah teman-temanmu dari umatku?" Iblis menjawab, "Teman-temanku dari umatmu itu ada 10 orang. Yang pertama, sultanun ja'ir, penguasa yang zalim. Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Tajirun khain, pedagang yang tidak jujur. Syaribul khamri, yang suka minum khamar. Al-qattat, orang yang suka menfitnah. Sahibuz zina, orang yang suka berzina. Akilu malil yatim, orang yang suka makan anak yatim, harta anak yatim.
al-mutahawinu bis-shalah, orang yang menganggap ringan sepele terhadap salat, mani'uz zakah, orang yang tidak mau bayar zakat, alladzi yutilul amal, yang panjang angan-angannya. Iblis berkata, yang telah saya sebutkan tadi semuanya adalah teman-teman karib dari saudara-saudara dan saudara-saudara saya. Dari penjelasan itu kita ambil kesimpulan perbedaan jin, syaitan, dan iblis. Yang pertama, jin adalah makhluk halus yang dapat berubah-ubah bentuk. Diciptakan dari api yang sangat panas, makhluk Allah yang menerima beban syariat, ada muslim, ada kafir. Ada yang soleh, ada juga yang durhaka. Dan mereka juga mempunyai dai-dai mubalik yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya agar mereka beriman kepada Allah. Sedangkan syaitan, satu nama bagi setiap yang durhaka, yang jahat. Dengan kata lain, syaitan itu bukanlah nama makhluk, melainkan hanya merupakan sifat bagi setiap yang durhaka, yang jahat, baik bangsa jin dan maupun manusia. Dan sedangkan iblis adalah nenek moyangnya bangsa jin, sebagaimana Nabi Adam adalah nenek moyangnya bangsa manusia. Makhluk Allah yang sombong dan kufur itu jin atau iblis. Dan kemudian iblis mempunyai keturunan, juga iblis beserta keturunannya merupakan musuh berat bagi setiap manusia. Itulah perbedaan jin, syaitan, dan iblis.